Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Dwi Aramirta Valentin, asal kelas PPKH 2A, NIRM 04031936. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi interpersonal. Materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai tentang pengertian komunikasi interpersonal, elemen-elemen yang mendasari komunikasi interpersonal, sifat, prinsip-prinsip, teori, hubungan, serta manfaat komunikasi interpersonal itu sendiri. Pertama-tama yang akan kita bahas yaitu pengertian komunikasi interpersonal. Menurut Rudy C. Pearson, komunikasi interpersonal yaitu proses yang menggunakan pesan-pesan sebagai media perantara untuk menyampaikan maksud tertentu antara dua orang atau lebih dalam suatu interaksi. Menurut Joseph DeVito, interaksi verbal dan nonverbal yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang diantaranya saling memiliki ketergantungan. Dan menurut G. R. Miller dan M. Steinberg, yaitu komunikasi yang terjadi dalam suatu hubungan interpersonal. Sedangkan menurut Ronald B. Adler, komunikasi secara kontekstual. Dari beberapa tokoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa komunikasi interpersonal yaitu proses komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung tatap muka dan terjadi timbal balik secara langsung pula, baik secara verbal maupun secara nonverbal. Setelah itu kita akan membahas tentang elemen-elemen dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu sumber penerima, sumber informasi serta penerima informasi. Yang kedua yaitu pesan. Pesan tersebut yaitu berupa rangsangan yang diterima oleh salah satu panca indera kita. Apabila kita lihat dalam bentuk poster atau apa, kita bisa melihatnya. Sedangkan terkadang ada yang dalam bentuk pesan suara dan lain-lain. Setelah itu, encoding dan decoding. Encoding yaitu sebuah tindakan yang bertujuan untuk menciptakan sebuah pesan. Seperti kita itu menciptakan pesan untuk seseorang. Sedangkan decoding adalah sebuah tindakan untuk memahami arti pesan yang disampaikan. Berarti itu cara kita memahami suatu pesan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Yang keempat yaitu media. Media atau perantara yaitu penyaluran pesan melalui panca indera yang kita miliki. Setelah itu, gangguan atau noise, yaitu hambatan dalam berkomunikasi. Setelah itu, umpan balik, yaitu respon pesan yang mau kita kirim atau kita terima. Apabila kita menerima pesan dari orang lain, respon kita akan membalas atau hanya membacanya saja atau hanya menerimanya saja, seperti itu. Setelah itu ada konteks. Konteks yaitu sebuah pembicaraan yang akan berlangsung dalam sebuah lingkungan. Setelah itu ada etika, yaitu perilaku serta tutur kata yang akan kita berikan terhadap lawan bicara kita. Setelah itu yang kita bahas yaitu sifat-sifat komunikasi interpersonal. Di sini terdapat 5 sifat-sifat komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu komunikasi interpersonal merupakan bentuk komunikasi yang saling bergantung antara satu sama lain. Yang kedua, komunikasi interpersonal secara inheren bersifat relasional atau bergantung satu sama lain. Yang ketiga, komunikasi interpersonal berada pada suatu kesatuan. Yang keempat, komunikasi interpersonal melibatkan pesan verbal maupun nonverbal. Yang kelima, komunikasi interpersonal terjadi
dalam berbagai bentuk. Setelah itu kita bahas prinsip-prinsip dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikasi interpersonal merupakan proses yang transaksional. Yang kedua, komunikasi interpersonal memiliki tujuan-tujuan seperti belajar. Untuk belajar itu membuat kita memahami sisi orang lain. Yang kedua, membina hubungan. Komunikasi interpersonal dapat membina hubungan kita, seperti contohnya menyelesaikan serta merawat hubungan kita dengan orang lain. Yang ketiga, mempengaruhi. Komunikasi interpersonal juga dapat saling mempengaruhi sikap serta perilaku seseorang terhadap kita, juga perilaku kita terhadap seseorang. Yang keempat, bermain. Komunikasi interpersonal juga dapat digunakan sebagai kegiatan dalam berkomunikasi dalam bermain. Setelah itu, tujuan untuk membantu. Komunikasi interpersonal bisa digunakan untuk penyembuhan jiwa seseorang yang lagi sakit. Selain itu, tujuannya ada lagi, yaitu komunikasi interpersonal adalah ambigu. Dinyatakan ambigu karena perspektif orang dalam mencerna sebuah pesan atau informasi bisa berbeda-beda. Komunikasi interpersonal dapat berbentuk simetris atau komplementer, yaitu pada hasil akhirnya tidak mendapatkan persepsi yang berbeda. Setelah itu, komunikasi interpersonal bersifat irreversible, yaitu komunikasi tidak dapat dihindari, diulang, serta dirubah. Teori komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu kontraktivisme, yaitu teori kerja secara teoritis yang menghubungkan antara adanya upaya dalam menjelaskan tanggapan seseorang saat berkomunikasi. Yang kedua yaitu symbolic interaction, yaitu interaksi simbolik yang memiliki tujuan mengenai kerangka perspektif dalam mengolah pesan yang disampaikan. Yang ketiga yaitu attribution theory, yaitu memahami bagaimana perilaku masing-masing individu dalam menginterpretasikan perilaku mereka terhadap orang lain. Yang keempat yaitu accommodation theory. Teori ini diungkapkan oleh Howard Gilles. Teori ini lebih menitik beratkan terhadap modifikasi bentuk komunikasi. Yang kelima yaitu social penetration theory. Teori ini menggambarkan bagaimana pentingnya self-disclosure dalam menggerakkan suatu hubungan yang lebih dalam. Setelah itu, tahapan hubungan interpersonal. Yang pertama, ada keterlibatan. Yang kedua, ada keakraban. Jadi, keterlibatan hubungan orang yang satu dengan yang lain. Setelah itu, lama-lama menjadi akrab. Setelah itu, terjadi kemunduran dan perbaikan. Setelah itu, putusnya hubungan. Manfaat-manfaat dalam komunikasi interpersonal yaitu 1. Dapat mendatangkan manfaat intelektual yang di dalamnya mengandung mengenai pemahaman terhadap orang lain dan diri sendiri. Yang kedua, memberikan manfaat praktis berupa pengalaman pribadi dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, komunikasi interpersonal dapat meningkatkan hubungan yang sudah terjalin antara satu orang dengan yang lain. Hal itu dapat mempengaruhi perilaku seseorang ke depannya. Yang keempat, komunikasi interpersonal dapat membantu seseorang dalam memenuhi kebutuhan sosialnya.